Kurang lebih ini akan disampaikan pengumuman formasi ini di bulan Juni 2023. Halo, salam satu data. Hari ini Mimin akan memberikan informasi yang disampaikan oleh teman-teman dari Menteri Pan-RB ya, yang sifatnya adalah sangat segera terkait pengadaan aparatur sipil negara tahun 2023. Jadi ini adalah surat yang dikeluarkan dari teman-teman Menpan terkait pengajuan formasi untuk pembukaan ASN ya, CASN tahun 2023. Nah, ini disampaikan kepada PPK ya, apakah instansi pusat maupun instansi daerah. Nah, di sini disebutkan bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah tahun anggaran TA 2023, maka setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan aparatur sipil negara. Nah, ini sesuai dengan Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 ya. Nah, berikutnya, usulan kebutuhan ASN tahun anggaran 2023 harus memperhatikan ketersediaan anggaran dalam APBN APBD dengan prinsip zero growth ya. Kecuali untuk pemenuhan ASN di bidang pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan. Nah, ini prioritasnya adalah di bidang pendidikan dan kesehatan ya, tenaga nakes dan tenaga pendidik tentunya ya. Sedangkan untuk jabatan fungsional dapat pula diusulkan untuk semua jenjang jabatan fungsional sesuai dengan peraturan masing-masing JF. Dan akan ditetapkan sesuai ketersediaan instrumen seleksi. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyampaian usulan formasi adalah sebagai berikut. Untuk instansi pusat, usulan kebutuhan berdasarkan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh PPK dan memperhatikan jumlah ASN yang memasuki BUP atau batas usia pensiun 2023, serta ketersediaan dan kemampuan anggaran dengan ketentuan sebagai berikut ya. Nah, untuk instansi pusat itu dapat mengusulkan CPNS maupun tenaga P3K. Usulan kebutuhan CPNS hanya pada jabatan di bidang kejaksaan, bidang kehakiman, bidang intelijen, serta tenaga dosen. Jadi di sini teman-teman perlu garis bawahi bahwa CPNS hanya dibuka atau diusulkan untuk jabatan ini ya. Merujuk huruf A gitu ya. Usulan kebutuhan CPNS untuk jabatan pelaksana berpedoman pada peraturan Menpan-RB nomor 45 tahun 2022 dan keputusan Pan-RB nomor 1103 tahun 2022. Nah, di sini kebutuhan tenaga dosen sebagaimana dimaksud pada huruf A merujuk pada data kebutuhan dari teman-teman Kemendikbudristek Dikti ya. Kemudian usulan kebutuhan P3K untuk jabatan fungsional berpedoman pada peraturan menteri tentang nomenklatur masing-masing jabatan sesuai dengan Menpan RB nomor 158 tahun 2023. Nah, ini kebutuhan tenaga kesehatan merujuk pada data kebutuhan dari teman-teman Kementerian Kesehatan Kemenkes ya. Ini adalah jelas untuk teman-teman instansi dari pusat tentunya ya. Jadi teman-teman pusat itu kebanyakan nanti akan mengusulkan P3K dilihat dari konsep ini ya. Kemudian bagi teman-teman instansi daerah, nah untuk instansi daerah, usulan kebutuhan berdasarkan peta jabatan ini sama ya, dan memperhatikan tentang PNS yang akan BUP pada tahun 2023. Dengan ketentuan sebagai berikut ya, yang pertama adalah usulan kebutuhan P3K diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di bidang pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan. Lagi-lagi, kriteria penting yang diambil setahun ini sama konsepnya seperti tahun 2022 kemarin, yaitu teman-teman dari Tendik, tenaga pendidik dan tenaga kesehatan ya, guru dan teman-teman tenaga kesehatan. Pada satuan kerja di daerah terpencil, tertinggal dan terluar 3T ya. Usulan kebutuhan P3K diutamakan bagi satuan unit kerja yang dalam pengadaan ASN tahun 2022 tidak mendapatkan alokasi tambahan pegawai baru. Nah, ini diprioritaskan bagi teman-teman yang tahun 2022 kemarin di instansinya itu memang tidak dapat formasi atau belum ada formasi dan tidak ada dapat tambahan pegawai baru di tahun ini berarti ya. Usulan kebutuhan P3K untuk jabatan fungsional berpedoman pada peraturan ini sama konsepnya untuk guru juga, kemudian nakes juga. Jadi secara garis besar memang prioritas yang akan diusulkan tahun ini tetap yaitu untuk P3K, terutama teman-teman Tendik dan teman-teman nakes. Nah, kemudian poin ketiga adalah instansi pemerintah mengusulkan kebutuhan ASN yang memuat data terakhir struktur organisasi, SOTK ya, analisis beban kerja, ABK, existing pegawai, jumlah yang tersedia saat ini, jumlah usulan kebutuhan ASN dan masa hubungan perjanjian kerja ya, MHPK-nya berapa tahun ya. Melalui aplikasi informasi Menpan mulai tanggal 20 Maret. Jadi mulai dari hari ini tanggal 20 Maret
sampai dengan 30 April 2023. Jadi untuk daerah yang ingin mengusulkan formasi untuk tahun 2023 sudah dapat mengakses aplikasi e-formasi Menpan RB versi 4.0. Ya, kalau nggak salah 4.0 terakhir ya. Kemudian mulai bisa diisi dari tanggal 20 Maret hari ini sampai dengan 30 April. Jadi kurang lebih ada 1 bulan lebih untuk menentukan posisi jabatan ya. Instansi wajib melengkapi dokumen sebagai berikut. Ya, ini bagi teman-teman daerah tentunya ya yang mengajukan formasi. Ini teman-teman BKD dan teman-teman PPK daerah masing-masing yang akan mengajukan formasi. Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud angka 4 disampaikan kepada Menpan RB melalui aplikasi informasi paling lambat 30 April. Jadi pastikan daerah yang ingin mengajukan formasi tahun ini jangan terlambat untuk mengusulkan formasi sampai dengan batas waktu 30 April 2023. Petunjuk teknis mengenai tata cara pengusulan kebutuhan ASN tahun 2023 dapat diakses melalui aplikasi informasi pada periode pengusulan sebagaimana dimaksud pada poin 3. Dalam hal ini instansi tidak menyampaikan usulan sampai dengan batas waktu yang ditentukan ya. Sampai 30 April ini instansi tidak menyampaikan ajuan formasi. Kami menyatakan instansi saudara tidak melaksanakan pengadaan ASN tahun 2023. Jadi bagi teman-teman daerah, instansi daerah maupun pusat yang tidak mengusulkan formasi sampai dengan tanggal 30 April dianggap tidak ikut dalam pelaksanaan pengadaan ASN tahun 2023 atau tidak mengusulkan formasi atau memang tidak ingin ikut gitu. Jadi formasi untuk daerahnya kosong. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Ya, jadi ini sudah disampaikan. Informasi ini penting bagi teman-teman daerah untuk mengusulkan formasi sebanyak-banyaknya dengan mempertimbangkan kebutuhan dan anggaran alokasi dana yang tersedia. Dan ini juga merupakan kabar gembira bagi teman-teman. Kurang lebih ini akan disampaikan pengumuman formasi ini di bulan Juni 2023 ya. Seperti yang sudah disampaikan bahwa kemungkinan akan ada pembukaan untuk CASN tahun 2023 di bulan Juni yang akan datang. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika ada pertanyaan silakan komen di kolom komentar. Salam satu data.